Misalnya gini, apa sih keuntungannya kalau kita kriterianya? Artinya kita menentukan kriteria kalau kita pengen jadi entrepreneur itu apa kriterianya? Yang pertama, misalnya kalau saya ya mau milih kuliah di UT gitu kan. Kriterianya yang pertama biaya, ya kan? Kemudian yang kedua dari segi akreditasi, katakannya akreditasi. Misalnya dua hal itu ya, biaya dan akreditasi. Biayanya murah dan universitasnya lumayan ada akreditasi gitu ya, dan kemudahan akses lah, bisa dilakukan di mana saja. Itu kan tiga hal kriteria kita. Nah, kemudian kita menentukan bobot dari kriteria itu, mana yang paling yang paling utama bagi kita, apakah biaya, apakah akreditasi universitasnya, ataukah kemudahan di dalam kita melakukan proses belajar mengajar. Dan kemudian kita searching semuanya, ada universitas terbuka, universitas UGM misalnya, kemudian ada yang universitas swasta yang lain, itu kita kita masukkan. Oh, kalau UGM dia akreditasinya bagus, tapi DB-nya mahal, tapi akreditasi bagus, biaya mahal, tapi sistem belajarnya kita harus ke sana. Padahal saya kerjanya Jakarta. Universitas yang ini, misalnya yang swasta, misalnya BINUS, ininya gimana? Tiga hal itu mahal juga. Udah gitu dia juga harus, tapi bisa online, tapi mahal, tapi belum akreditasi. Akhirnya kemudian UT. Akhirnya dari sekian kan kita mengerucut kan pada pilihannya. Oke, kita pilih UT. Demikian juga ketika kita misalnya mau memilih apakah kita mau jadi entrepreneur atau enggak gitu kan ya. Kan kita punya kriteria, menentukan kriteria ya kan. Kalau tadi kan kalau memilih sekolah kan tadi kriterianya ada biaya, kemudian akreditasi universitasnya, kemudian tempatnya cara belajarnya, sistem kemudian sistem belajarnya. Nah, begitu juga dengan ketika kita mau menentukan mau jadi entrepreneur. Nah, akhirnya dari itu kita nilai alternatif, kalau jadi entrepreneur gimana, kalau tetap jadi pegawai gimana, kalau jadi bentuk perusahaan sendiri atau kita franchise atau apa. Nah, akhirnya kan kita terbentuk satu mengerucut pada pilihan pada angka yang paling tinggi. Demikian juga ketika Pak Yana misalnya memilih pasangan ya. Itu sama juga kan, kita membentuk satu kriteria juga kan, kesamaan keyakinannya, kemudian mungkin apalah segala macamnya. Kemudian beberapa tuh alternatifnya ada si siapa, kemudian si Tiara, si Puspa, si siapa misalnya gitu ya, dimasukin ke semua, akhirnya yang paling tinggi dipilih ya kan. Akhirnya itu. Tapi ternyata dari kesemuanya itu secara pengambilan keputusan secara rasional. Tapi akhirnya loh, kenapa kamu sekarang Pak Yana nama istrinya siapa Pak? Mulyawati Bu. Nah, kenapa milih Mulyawati bukan milih Tiara gitu kan? Katakan gitu kan. Nah, padahal Tiara itu nilainya udah paling tinggi, udah dia dosen lah, kemudian dia dan sebagainya, kriteria udah paling tinggi. Dari hasil peningkatan antara alternatif dengan bobot yang tadi paling tinggi. Tapi kenapa nggak pilih Tiara, malah pilih Mulyawati ya? Nah itu akhirnya kenapa? Karena yang namanya insting atau yang namanya bukan insting ya, intuisi. Namanya intuisi itu bermain. Jadi akhirnya dalam pengambilan keputusan itu kita akan menentukan apakah kita jadi entrepreneur atau tidak. Walaupun kita sudah melakukan satu perhitungan yang sangat matang, tapi ketika akhirnya kita bisa intuisi kita akhirnya bermain. Intuisi itu adalah sesuatu yang menurut pengalaman yang kita pernah lakukan selama ini, dan itu membentuk kita dan akhirnya bisa mempengaruhi kita. Seperti misalnya pimpinan-pimpinan yang sudah gaek gitu ya. Kadang-kadang bawahannya itu sudah membuat satu laporan perencanaan tahunan secara tertulis, secara matang, tapi kok dia tiba-tiba nyeleneh. Bos buka perusahaan di sini jadi nggak bisa. Oh, buka aja yang di sana gitu loh. Kok tiba-tiba nggak ada di perjanjian nggak ada di perencanaan, kok tiba-tiba dia nyeleneh gitu. Tapi itu akhirnya jalan juga. Nah, itu kan namanya satu intuisi. Loh, kok yang nggak milih Tiara malah milih Mulyawati. Akhirnya kok ya sekarang jalan sampai berapa tahun udah punya anak dan sebagainya. Itu kan namanya intuisi kita. Nah, jadinya dalam pengambilan keputusan itu jadi prosesnya kita mau jadi entrepreneur atau enggak, itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan sosial kita. Apakah kita mau bekerja, memilih pasangan, ataupun kita apa yang lain. Begitu kira-kira. Betul.
Makasih banyak arahannya, Bu. Jadi udah menentukan jadi apa, Pak? Kayaknya masih pegawai dulu, Bu. Walaupun keahlian saya itu sebenarnya banyak yang punya, Bu. Keahlian saya itu banyak yang sama ya yang punya. Cuma kata atasan itu saya itu sampai sekarang belum bisa disogok gitu sama klien itu. Tapi emang jadi banyak musuh, Bu. Klien banyak yang musuhin saya. Tapi nggak banyak sih. Yang nyogok itu nggak banyak. Mungkin cuma 20%, 10% gitu. Tapi saya tolak gitu. Gitu. Mungkin Nggak itu apa-apa, mungkin Pak. kata Ibu apa Diterima tadi? aja. Itu Ya, diterima Pak? aja. Diterima. Saya kemarin ada mahasiswa saya begini. Oh iya. Ada satu masalah di dalam apa namanya ketika dia lebih Islami ya, kebetulan dia Islami sehingga dikatakan Bu ada masalah. Ini namanya ketidaksesuaian antara sikap dengan perilaku. Nah tadi kan Pak Yana kebetulan punya sikap bahwa saya nggak pingin disogok gitu kan. Saya nggak suka orang yang nyogok gitu ya. Perilakunya Iya, Bu. Bapak adalah Bapak tidak terima sogokan. Enak kan? Sikapnya sama dengan perilakunya. Jadi dalam cognitive affection theory tadi ketika sikap kita sama dengan perilaku kita, maka ini akan berjalan dengan mudah kehidupan ini. Nah, yang terjadi adalah kadang-kadang sikap kita tidak sesuai dengan perilaku kita, gitu ya. Sikap kita tidak suka dengan sogokan. Tapi perilaku kita karena kita dapat tekanan dari keluarga kita atau dari siapa untuk mendapatkan masukan tambahan, uangan tambahan, akhirnya kita mempunyai perilaku menerima sogokan tersebut. Sesuai nggak antara sikap dengan perilaku? Tidak, Bu. Nyaman nggak seperti itu? Tidak nyaman. Itu Tidak. membohongi hati nurani. Nah, itu namanya berarti ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku inilah yang membuat kadang-kadang orang menjadi apa namanya ya nggak enak lah ya, nggak enak lah, nggak nyaman seperti itu. Nah, terus apa yang dilakukan? Nah, yang ketika dia bekerja di satu ranah yang istilahnya basah ya, tapi dia punya sikap yang tegas gitu ya terhadap dirinya. Kalau sehingga perilakunya banyak yang banyak yang sogokan itu banyak nggak diterima gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan gitu kan di dalam. Nah kalau saya bilang nggak bisa kita mencampurkan antara ranah bisnis dengan ranah agama gitu ya. Namanya bisnis itu dengan keuntungan yang sekecil-kecilnya mendapatkan pemasukan yang sangat sebesar-besarnya. Nah kalau agama semuanya harus serba lurus. Nah, kalau kita masukkan itu ya akibatnya kita akan tidak cocok dalam organisasi itu karena selalu membenturkan antara agama dengan apa namanya dengan bisnis. Nah seperti itu ya. Kita bisnis kalau mau bisnis ya harus seperti itu gitu ya. Kalau mau agama ya jangan di situ gitu kan. Enaknya seperti itu. Nah kalau memang nerima itu sekarang gimana? Ya udah terima aja gitu kan. Terima aja kata sogokan, tetapi tinggal disalurkan ke tempat yang mana kita bisa. Jangan dimakan. Kalau dimakan itu jadi malah kotoran ya. Dimakan, Iya, kita betul. menjadi sakit. Tapi kalau